termasuk di beberapa kerajaan Madura itu sempat menukar untuk tidak bisa membayar upeti kepada Belanda, dia menukarkan prajurit-prajurit Madura ini biar mereka bisa bebas dari pajak atau upeti dari Belanda. Dan banyak hal yang nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh pemateri kita. Mungkin hanya itu sebagai sebagai pengantar dari saya yang akan memandu acara pada siang hari ini. Namun sebelum masuk kepada pemateri, ini akan kami hadirkan juga kepada Mas Abdurrahman selaku perwakilan dari mahasiswa Madura yang akan memberikan prolognya. Kepada Mas Abdurrahman, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Madura Heritage, terutama terkhusus buat Mas Umar Faruk yang telah memberikan ruang diskusi ini, terutama buat teman-teman mahasiswa Madura sendiri. Karena kalau berkaca dari kondisi mahasiswa di Madura, terkhusus di Bangkalan ya, saya melihatnya kondisi di Bangkalan, mahasiswa itu memang kurang tertarik terhadap sejarah-sejarah yang ada di tanahnya sendiri, terutama di Bangkalan. Ini bisa dilihat ya, kalau saya lihat dari jumlah mahasiswa Bangkalan yang masuk di prodi sejarah, terutama sejarah UNESA, itu selama 3 tahun terakhir ini belum ada. Jadi saya melihat diskusi ini sebagai nafas baru bagi sejarah di Bangkalan untuk dibangkitkan kembali. Ya mungkin ini masih tahap awal, tapi ini energi positifnya menurut saya sudah tinggi sekali karena melihat komentar di IG-nya Madura Heritage, lalu komentar dari teman-teman Formasaba. Jadi saya sangat bersyukur dan semoga ini terus bisa berlanjut sampai sejarah-sejarah di Bangkalan, terutama terkhusus seluruh di Madura, itu bisa terangkat kembali. Karena saya meyakini bahwa sejarah-sejarah yang kita miliki itu sangat memiliki nilai-nilai yang bisa membantu kita untuk hidup lebih baik ke depannya. Ya, rasa ini nih muncul sejak 1 tahun yang lalu sih, pas ada ulang hari jadi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, itu daerah-daerah sudah mulai memunculkan kembali nilai-nilai mereka, budaya-budaya mereka, misal kayak kira budaya tahun kemarin di Bangkalan. Nah, itu atmosfernya itu kelihatan banget. Jadi itu sih, Mas. Terima kasih. Ya, semoga diskusi ini bisa membangun antusias teman-teman untuk lebih tahu apa sih yang udah terjadi di Bangkalan, sehingga bisa jadi proses pembelajaran untuk kita ke depannya. Oke, Sudah, baik. terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Abdurrahman atas prolognya dan apresiasinya terkait gerakan untuk terus membumikan, menyebarkan sejarah Madura pada khususnya. Karena teman-teman sekalian dari Madura Heritage ini memang cita-citanya karena menganggap pelajaran atau informasi sejarah hari ini itu sangat kurang dan banyak tidak diminati, makanya kami bergerak dalam bidang media sosial itu untuk menyebarkan potongan-potongan informasi sejarah kepada halayak umum, terutama kepada kaula muda, terutama juga untuk Madura dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Nah, untuk tidak berpanjang lebar juga karena ini teman-teman yang sudah hadir juga cukup banyak. Sekali lagi kami dari penyelenggara terima kasih banyak atas atas partisipasinya. Kami mengharapkan teman-teman bisa stay sampai kemudian akhir acara. Sekedar informasi bocoran juga bagi teman-teman. Di penghujung acara nanti akan ada sesi tanya jawab
yang kebetulan Ibu Yuliana itu mempersembahkan beberapa buah buku kepada nanti kepada penanya yang beruntung untuk mendapatkan buku ini. Jadi ada sekitar beberapa buku, 3 bahkan lebih. Itu nanti bagi yang antusias dan bisa memberikan respon yang baik nanti akan dipilih sebagai orang yang akan dikirimi buku oleh Ibu Yuliana. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait Pop Barisan Madura, Antek Belanda, atau keterpaksaan belaka. Nanti akan diperkenalkan segala macam oleh Bu Juliana. Monggo Ibu dipersilakan untuk memberikan paparannya kepada semuanya. Monggo Ibu dipersilakan. Sebentar saya atur dulu Ibu Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya pada pagi ini semuanya sehat walafiat semuanya. Mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu atau anak-anaknya Ibu yang lagi nonton di Zoom ini ya. Jadi mungkin untuk yang belum tahu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuliana Pramita Sari. Kebetulan saya lulusan UNESA, saya lulus tahun 2012 dan angkatan 2008. Alhamdulillah pada saat ini saya menjadi guru pengajar di SMA Negeri 3 Bangkalan sebagai guru sejarah. Saya sudah ngajar 10 tahun dan kebetulan alhamdulillah tahun kemarin tanpa disangka dan tanpa diduga ada seorang penerbit namanya Mas Hazim. Beliau nge-DM saya lewat IG, tiba-tiba menawarkan akan membahas atau mengangkat skripsi saya. Sebenarnya buku ini awalnya adalah skripsi saya yang saya buat tahun 2011 sampai 2012. Dan ini bukti, ini skripsi saya. Ya, jadi ini adalah sebuah skripsi saya yang saya susun ketika itu sebagai syarat kelulusan saya. Dan alhamdulillah Mas Hazim ini menerbitkan dan berhasil sudah terbit bukunya seperti ini. Ya. Kobarisan Madura ini, kenapa kok saya milih Kobarisan Madura ketika itu sebagai salah satu skripsi saya? Mungkin mayoritas banyak yang menanyakan itu dan jawaban saya mungkin sudah pada tahu, terutama yang sama-sama orang Madura. Orang Madura mungkin dikenal di luar Madura sepertinya memang kurang enak. Memang saya akui itu. Ketika saya kuliah selama 4 tahun di UNESA, saya juga merasakan itu. Tetapi lama-kelamaan setelah 2 tahun, 3 tahun, beberapa teman saya, teman terdekat saya itu malah bilang ternyata mindset saya mengenai orang Madura itu tidak selalu benar. Karena mindsetnya mereka ternyata orang Madura itu keras, suka marah-marah dan lainnya lah seperti itu. Pokoknya itu kalau mereka ngomongin orang Madura itu kurang bagus lah. Dan saya sebenarnya salah satu kenapa alasan saya membuat buku ini dengan judul skripsi itu, saya ingin membuktikan kalau orang Madura itu bukan hanya jeleknya saja yang dikenal, tetapi kebagusannya, kebaikannya. Dan saya mengambil judul ini. Judul ini saya ambil sebenarnya alasan pertama saya mengambil buku ini selain ingin membuktikan apakah citra Madura dari zaman Belanda itu memang sudah kurang baik apa hanya pada saat ini, dan yang kedua saya pengen, karena saya ketika itu skripsi ya, pengen lulus dengan waktu yang 4 tahun saya pengennya, karena saya orang Madura, mungkin saya dengan ambil mengenai Madura, arsip saya ada di Madura. Ternyata ketika saya buka buku, ketika saya baca buku-buku dosen saya, alhamdulillah saya ketika saya kuliah itu
ada salah satu dosen saya, beliau adalah Profesor Aminuddin Kasdi, semoga saja beliau sehat. Nah, dalam bukunya beliau, disertasinya beliau yang diterbitkan sebagai buku, saya membaca ada sebuah kelompok atau barisan yang dikenal dengan sebutan Kobarisan Madura. Barisan Madura ini ternyata setelah saya lihat-lihat ternyata memang belum ada yang membahas mengenai ini ya. Jadi Barisan Madura ini saya cari secara satu-satu perlahan-lahan di buku satu dengan buku yang lainnya, ternyata sumbernya cukup banyak. Dan ternyata ketika saya pergi ke lapangan, ternyata di Madura pun tidak ada satupun arsip yang tertinggal di pulau saya ini, termasuk saya tinggal di Kota Bangkalan, tidak ada sama sekali arsip mengenai Barisan Madura. Padahal buku yang saya baca, yaitu bukunya Pak Prof. Aminuddin Kasdi itu mengatakan kalau Barisan Madura ini adalah sebuah pasukan non reguler, jadi semacam ketika masa penjajahan Belanda itu membentuk sebuah pasukan tentara-tentara, ada tentara reguler sama tentara non-reguler. Untuk tentara regulernya ini seperti KNIL. KNIL itu semacam tentara yang memang semacam kayak apa ya, tentara khusus yang dibuat oleh Belanda, dan mereka adalah semacam kayak apa ya, semacam kayak Kopassus lah, semacam seperti itu. Mereka punya kemampuan tentara yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sedangkan selain KNIL, Belanda ini juga membentuk sebuah pasukan yang membantu KNIL ini, yang tugasnya itu membantu membantu KNIL untuk menumpas pemberontakan yang pemberontakan yang ada di wilayah Nusantara ya. Ketika itu jadi pemberontakan itu muncul terutama ketika pada abad ke-19. Jadi sekitar tahun 1800 sampai 1900, di akhir 1900 itu ada banyak terjadi pemberontakan yang ada di wilayah Nusantara. Jadi untuk Barisan Madura ini dibentuk oleh Belanda, terutama membantu KNIL untuk menumpas pemberontakan yang ada di Jambi, pemberontakan yang ada di Aceh, dan terutama yang ada di Bali. Kenapa kok dipilih orang Madura? Ya, ternyata dalam beberapa buku yang saya tulis di buku saya ini dan arsip-arsip yang saya dapatkan ketika itu, kebetulan arsip-arsip yang saya dapatkan, kenapa kok sampai muncul buku ini dan saya sampai bisa lulus dari UNESA? Karena saya alhamdulillah ketika semester 5 dan semester 6, saya itu ada program dari kampus untuk mencari arsip-arsip ataupun sumber-sumber yang akan dipakai ketika skripsi ke Jakarta. Alhamdulillah ketika di Jakarta itu saya mendapatkan semua arsip yang saya butuhkan. Jadi saya mendapatkan beberapa arsip seperti koran, ada koran The Lokomotif, ada arsip dan ada Beachblad namanya. Beachblad itu semacam kayak catatan-catatan Belanda dari tahun ke tahun. Apa saja kebijakan Belanda yang dilakukan ketika masa penjajahan di wilayah Indonesia. Alhamdulillah ketika saya mencari arsip di Perpusnas ataupun di arsip nasional, banyak arsip yang saya dapatkan, dan alhamdulillah mungkin bisa dilihat kali ini skripsi saya yang lumayan cukup tebal dan separuhnya ini ada bukan semuanya tulisan ya Bapak Ibu atau anak-anak Ibu. Jadi separuhnya ini semuanya tulisan Belanda. Jadi arsip-arsip Belanda semuanya ada di sini. Jadi untuk bisa menyelesaikan ini saya harus mentranslate-nya satu persatu, alhamdulillah. Dan untuk kurang lebih dari 6 bulan saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Itu ya. Jadi kenapa kok Belanda memilih orang Madura? Ternyata bukan hanya orang Madura saja, ada beberapa wilayah lain yang dipilih sama Belanda, ada wilayah Aru, juga Kepulauan Aru. Kenapa kok dipilih kita? Ternyata karena dari watak mungkin ya.
dari wilayah geografis Madura yang mungkin tidak begitu subur seperti yang ada di tanah Jawa, mengakibatkan tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Madura ketika zaman itu cukup tinggi. Kriminalitas juga cukup tinggi. Mungkin kalau dari segi geografis kita tidak memiliki gunung api yang masih aktif. Hal itu menyebabkan tingkat kesuburan di wilayah Madura tidak begitu bagus daripada wilayah Jawa. Jadi untuk lahan pertanian pun itu hanya beberapa, mungkin hanya di wilayah Bangkalan saja yang bisa ditanami lahan pertanian seperti padi, jagung mungkin ya. Sedangkan di wilayah Sampang, Pamekasan dan Sumeneb itu hanya bisa ditanami seperti tanaman-tanaman. Mungkin sih memang tanaman kultur stelsel buatan kebijakan Belanda, seperti kalau di wilayah Madura kan kita menanam tembakau juga ya, juga menghasilkan garam. Tetapi dua tebu juga, tetapi itu tidak begitu menunjang perekonomian di wilayah Madura ketika itu. Memang ketika awal pembentukannya, Barisan Madura ini dibentuk pada tahun 1831, terutama setelah terjadinya perang Diponegoro, yaitu perang Jawa. Jadi ketika ada pemberontakan Diponegoro yang sampai 5 tahun itu, KNIL pasukan Belanda cukup kewalahan. Hal itu yang menyebabkan kenapa Barisan Madura ini dibentuk setelah itu. Jadi semacam kayak Belanda itu memikirkan bagaimana caranya untuk meredam berbagai pemberontakan yang ada di wilayah Nusantara. Ternyata hal itu cukup mengkhawatirkan kepada pihak Belanda, terutama ketika itu. Apakah hanya Barisan Madura saja? Barisan Madura tidak sendirian. Mungkin yang ada di buku saya ini, kebetulan saya ini juga mendapatkan salah satu referensi ketika menyelesaikan buku saya ini, ketika saya menyelesaikan skripsi saya ini, ada sebuah judul skripsi yang dia menunjukkan, dia memperlihatkan bahwa ternyata Barisan Madura ini sejajar dengan Korps Trutterich, Korps Marsose, dan Legiun Mangkunegara, serta prajurit yang tugasnya itu sama. Jadi membantu tugas-tugas KNIL untuk menyelesaikan pemberontakan yang ada di wilayah Nusantara. Apa bedanya pasukan ini dengan pasukan lainnya? Jadi pasukan Barisan Madura ini kelebihannya mereka adalah pasukan yang mandiri. Jadi mereka yang dari arsip yang saya dapat, mereka itu bukan kelompok ataupun barisan ataupun tentara yang manja lah, semacam seperti itu. Jadi mereka ini kelompok ini adalah pasukan yang mandiri, mereka punya strategi sendiri, mereka bisa bertahan dengan alam, mereka masak sendiri ketika sedang melakukan peperangan di mana, dan yang paling hebatnya di salah satu arsip yang saya dapatkan, Barisan Madura ini mereka ini benar-benar pasukan yang berani melawan musuh. Jadi kurang lebihnya hampir sama seperti Korps Marsose, seperti di perang Aceh yang selama terjadi tiga tahap ya, yang sampai akhirnya Belanda yang menang. Barisan Madura sama Korps Marsose ini sampai ada beberapa arsip yang menyatakan bahwa Barisan Madura ini berani melihat mata lawannya dan mereka menang, dan orang-orang Aceh ini kalah cepat dalam hal teknik berperang. Jadi mungkin hal itu yang menyebabkan saya memilih kenapa saya harus bahas Barisan Madura ini. Kalau kita ngomongin apakah mereka antek-antek Belanda ataupun keterpaksaan, ya mungkin bisa dibahas bareng-bareng di sini. Kalau Bapak, Ibu, ataupun anak-anak Ibu tanya, kalau menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut Ibu sih sepertinya karena kondisi. Sebenarnya sih mereka bukan antek-antek Belanda, cuman karena keadaan Madura yang ketika itu
kurang mendukung buat kehidupan perekonomian mereka yang lebih bagus. Kalau jadi Kobarisan Madura itu enak, soalnya kenapa? Yang pertama, Kobarisan Madura ini bukan seperti tentara-tentara resmi yang dibuat Belanda. Itu yang pertama. Jadi mereka ini tinggalnya bukan di barak. Mereka ini tinggalnya bukan di semacam kayak garnisun kemiliteran Belanda. Mereka ini tinggal di rumah-rumah mereka. Jadi mereka ini juga bisa sambil melakukan kegiatan lainnya. Bahkan ketika mereka tidak latihan, mereka pun juga bisa beternak ataupun bertani, tergantung di wilayah-wilayah mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Yang dari arsip yang saya dapatkan juga ternyata ada jadwalnya. Kebetulan di Madura sama mungkin seperti mayoritas di wilayah Indonesia lainnya, kalau di kita itu punya 2 musim, ya. Begitu pula Belanda. Ternyata Belanda ini benar-benar mempersiapkan kondisi fisik masyarakat Madura ketika itu sesuai dengan musim, jadwal latihannya. Jadi kayak gini, ketika musim penghujan, barisan Madura ini akan pergi ke tempat latihan setiap jam 6 pagi. Mereka itu akan pergi ke tempat latihan yang sudah ditentukan oleh Belanda. Kalau masanya ketika musim hujan, latihannya itu seminggu hanya 2 kali ataupun 3 kali. Kalau musim hujan, ya. Sedangkan kalau musim kemarau, mungkin karena kondisi panen ataupun wilayah tanah di Madura kurang begitu bagus untuk pertanian, jadi pendapatan orang Madura ketika itu cukup minim lah ya. Jadi ketika masa kemarau, mereka berlatih selama 5 hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Jumat dan hari Minggu. Jadi ketika masa kemarau latihannya 5 hari. Jadi seperti itu. Ketika memilih menjadi pasukan Madura, yang pertama mereka akan mendapatkan gaji per bulan. Jadi di buku saya ini juga dijelaskan gaji itu didapatkan jumlah banyak tidaknya didapatkan dari semacam kayak pangkatnya mereka lah, dari pangkat letnan, mayor, kolonel itu akan berbeda. Begitu pula selain gaji per bulan, ketika mereka pensiun pun mereka akan mendapatkan tunjangan dari Belanda. Nah, siapa yang tidak mau mendapatkan pekerjaan yang mungkin ketika zaman itu cukup wow untuk mendapatkan uang ketika zaman itu tuh cukup susah. Jadi Barisan Madura ini salah satu pilihan untuk bisa bertahan hidup ketika masa penjajahan Belanda, ketika masa Belanda. Selanjutnya selain mereka dapat tunjangan ketika mereka begitu pula anak istrinya ketika ditinggal untuk berlatih di barak-barak, mereka juga akan mendapatkan semacam kayak tunjangan. Istrinya itu kalau nggak sebentar saya cari, soalnya pakai gulden ya di sini. Istrinya itu ketika ditinggal suaminya itu akan mendapatkan tunjangan 0,50 gulden dan uang tunai. Sedangkan kalau anak-anaknya akan mendapatkan tunjangan sebesar 0,02 gulden. 1 guldennya itu sama dengan, kalau sekarang ya 1 guldennya itu 8.300. Kebetulan tadi saya cari. Dan itu pun hanya uang tunai saja. Untuk istri-istrinya juga akan diberikan beras, garam, dan kebutuhan makan lainnya. Jadi mungkin siapa yang tidak mau mendapatkan pekerjaan yang mungkin cukup menjanjikan ketika itu. Selain itu, memang sih ketika awal-awal dari arsip yang saya cari, yang saya cari ketika itu, memang di awal-awal Barisan Madura ini tidak begitu diminati oleh para pemuda-pemuda Madura sebelum kelompok ini dibentuk secara resmi dan sebelum digaji dengan uang tunai.
Sebelumnya Kobarisan Madura ini penggajiannya itu menggunakan tanah percaton. Ya, jadi seperti itu. Jadi awalnya itu kalau kerja berapa tahun akan mendapatkan tanah di wilayah ini. Nah, ketika penggajiannya seperti itu, pemuda-pemuda Madura kurang begitu berminat. Tetapi ketika sudah penggajiannya menggunakan uang tunai, alhamdulillah makin lama semakin banyak para pemuda-pemuda Madura yang mau bergabung dalam Kobarisan Madura. Awalnya Kobarisan Madura ini sebelum terbentuk secara resmi memang sudah ada terlebih dahulu yang mungkin masih belum ada sebutan Kobarisan Madura ya. Jadi dari arsip-arsip yang saya dapat cuma namanya barisan seperti itu. Jadi kebetulan pada sekitar abad ke-19 di Madura itu ada 3 kerajaan. Ada Bangkalan, ada Pamekasan, dan ada Sumenep. Dari tiga kerajaan ini mereka sama Belanda diwajibkan untuk menyetorkan upeti. Nah, dan untuk membayar upeti, mereka negosiasi sama Belanda. Raja Madura tidak bersedia memberikan upeti, tetapi orang-orang Madura, kerajaan Madura bisa menyetorkan ataupun membantu Belanda ketika terjadi pemberontakan di wilayah lain. Jadi semacam barter gitu. Ketika sistem barter ini berlangsung lama dan menguntungkan bagi pihak Belanda, baru pada tahun 1831 Kobarisan Madura ini dibentuk secara resmi. Jadi seperti itu. Mungkin Mohon maaf ada kami potong, Ibu ya, Yulia. Terkait ya, ini apa Mas. namanya? Waktu ketika Apa? ada kontrak antara kerajaan Belanda, antara pemerintahan Hindia Belanda dengan beberapa kerajaan di Madura itu, ketika masa kontrak itu, anggota barisan Ya. ini sudah mendapatkan gaji atau tanah percaton, atau dia tidak mendapatkan apa-apa, Bu? Apakah fasilitas yang tadi disebutkan, mulai dari tunjangan gaji, tunjangan kesehatan, dan yang lain-lain itu, uang pensiun itu berlaku ketika sudah diresmikan menjadi resmi menjadi barisan, atau sebelum itu tidak ada kesepakatan atau fasilitas yang semacam itu, Ibu? Mohon penjelasannya. Ya, benar Mas Umarok. Jadi kalau dari arsip yang saya dapat, sebelum dibentuk secara resmi, para kelompok barisan ini tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi mereka ini ketika mereka mau bekerja kepada kerajaan lah, karena kan mereka ketika itu tahunya kerja buat raja mereka, buat para raja yang ada di Bangkalan, Pamekasan atau Sumenep. Padahal mereka tanpa mereka tahu mungkin mereka ternyata juga bekerja sama dengan pihak Belanda. Jadi sebelum Kobarisan ini terbentuk, para pemuda-pemuda Madura ini mereka tidak mendapatkan, mereka mendapatkan tanah percaton, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak seperti ketika resmi dibentuk. Jadi seperti itu. Yang arsip yang saya dapatkan seperti itu. Jadi ketika mulai resmi terbentuk, mulai Belanda kan ini sudah memang benar-benar ada di bawah Departemen Kemiliteran Belanda. Jadi memang Belanda memang sudah menyusun dan membuat arsip-arsipnya di Stadblad, di Bisblad, Stadblad, dan semuanya itu memang Belanda. Kalau Belanda kan negara ini kan memang benar-benar rinci. Setiap mereka mengeluarkan sebuah kebijakan memang dipikirkan baik buruknya. Tetapi kenapa kok menjadi Belanda itu kayaknya di sejarah Indonesia tidak begitu bagus? Itu mungkin yang harus diluruskan. Jadi tidak, kalau menurut saya yang saya sebagai guru sejarah ini ternyata banyak sejarah Indonesia yang merugikan Belanda, karena Belanda itu tidak sekejam yang itu kok ada
ada beberapa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh penjajah Belanda ketika menjajah Indonesia. Jadi seperti itu. Bu, ada satu pertanyaan lagi yang menarik ini, Bu. Apa namanya? Ya. Tadi kan sudah jelas bahwa orang-orang masyarakat Madura pada saat itu yang direkrut menjadi anggota barisan itu memang sudah Ya. jelas ada faktor ekonomi yang mau tidak mau mereka harus Ya. mengambil pekerjaan itu, job itu. Tapi apakah Ibu pernah nemu Ya. arsip baik dari koran, The Lokomotif atau yang lainnya atau arsip Belanda sendiri yang ada cerita-cerita terkait keterberatan orang masyarakat Madura itu untuk mengikuti rekrutmen itu atau mereka antusias banget itu Ibu? Mas, memang kalau dari di awal-awal ya, di awal-awal pembentukan dari Kebarisan Madura ini memang tidak begitu banyak yang tahu, walaupun sudah sebentar, dari arsip yang saya dapat itu ketika awal-awal itu nggak ada yang minat, tetapi setelah lama-kelamaan mulai banyak. Oh, dan ini lagi, Kebarisan Madura ini juga pemimpin-pemimpinnya adalah adalah biasanya anak dari para raja. Jadi semacam kayak putra-putra mahkota ini yang dijadikan pemimpin dari pasukan Kebarisan Madura ini ketika mereka dikirimkan ke pemberontakan-pemberontakan yang ada di wilayah Nusantara lainnya. Mungkin juga bisa dilanjutkan Ibu terkait dengan bagaimana cara perekrutannya itu Ibu. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu misalnya yang bisa masuk pada Pasti. barisan Madura. Misalnya seperti saya karena agak kurusan itu tidak masuk kriteria sehingga tidak dimasukkan ke barisan Madura misalnya. Ya, jadi yang sesuai dengan arsip yang saya dapat dari contoh aja ini karena menggunakan bahasa Belanda yang saya bacakan yang sudah saya artikan aja ya Mas ya. Jadi dari arsip seperti arsip yang namanya Reglement for the Kopsen Barisan van Madura tahun 1891 halaman 8 di sini dijelaskan beberapa syarat untuk menjadi Kebarisan Madura. Saya bacakan salah satu pangkatnya saja ya, seperti yang misalkan yang untuk menjadi seorang prajurit, tidak semua laki-laki Madura bisa menjadi seorang Kebarisan Madura. Dari arsip yang saya dapatkan untuk menjadi seorang prajurit biasa ini artinya mereka yang pertama harus berperilaku baik, memiliki badan yang sehat untuk bekerja di lapangan, tinggi minimalnya adalah 1,55 jadi 155 meter, usianya 18 tahun sampai 30 tahun. Itu untuk yang prajurit biasa. Sedangkan kalau yang letnan, untuk menjadi seorang letnan itu syaratnya juga lebih banyak jelasnya. Jadi semakin tingkatnya semakin ke atas, syaratnya semakin banyak. Kayak letnan saja itu harus memiliki ketangkasan dalam bersikap dan berpikir, bebas dari penggunaan opium. Opium itu semacam seperti apa ya, sama kayak sabu di zaman sekarang, harus bebas dari opium. Selanjutnya, mereka sudah bekerja sebagai prajurit minimal 4 tahun sebagai prajurit dalam Kebarisan Madura, ataupun setidaknya seminimal mungkin 2 tahun sudah pernah menjadi sersan dalam Kebarisan Madura ini. Mereka mampu menguasai wilayah lapangan, mereka bisa mengatur amunisi. Ini intinya lebih mampu dari yang lainnya. Semakin tinggi pangkat mereka, maka syaratnya akan semakin banyak. Karena dari arsip-arsipnya Belanda itu cukup
cukup banyak, cukup jelas sekali kalau dalam pebarisan Madura ini memang benar-benar dipersiapkan oleh Belanda untuk kepentingan Belanda sebenarnya. Seperti itu. Ibu, izin Selanjutnya bertanya Pak, lagi ini. ya, Terkait untuk bisa lebih jelas juga ke teman-teman bahwasanya Barisan Madura ini memang sudah tersusun rapi gitu, bukan hanya satu kelompok prajurit yang tukang pukul saja, tapi sudah lengkap, ada infanteri, ada penembak dan lain sebagainya. Itu juga monggo bisa dijelaskan Ibu. oh iya benar. Jadi dari arsip yang saya dapatkan, kelompok Barisan Madura ini memang benar-benar sudah direncanakan dan bukan direncanakan, sudah sengaja dibentuk oleh Belanda secara resmi dengan beberapa apa ya, semacam kayak pasukan. Jadi Barisan Madura ini terdiri dari beberapa pasukan seperti pasukan infanteri, pasukan kuda, artileri, dan pasukan pionir. Ketika abad ke-19, kelompok Barisan Madura ini memang lebih banyak fokus ke masalah pemberontakan, menumpas pemberontakan di wilayah Nusantara, di luar Madura. Mungkin kalau di sejarah itu lebih dikenal dengan Divide et Impera. Kenapa kok Belanda itu cukup awet di Indonesia? Karena masyarakat Indonesia mudah diadu domba oleh Belanda, dan mungkin salah satunya Barisan Madura juga apa ya, juga berhasil membuat Divide et Impera ini semakin kental, karena kalau misalkan seperti ini, seperti kita ya, suku Madura yang dikirim memberontak, menumpas pemberontakan yang ada di Bali, otomatis orang Bali sama orang Madura kan hubungannya jadi kurang bagus. Jadi seperti itu. Jadi memang benar-benar dibuat oleh Belanda, memang apa ya, demi kepentingan menjaga wilayah Nusantara ketika masa penjajahan Belanda. Tetapi ketika abad ke-20 kan mungkin sekitar perang Aceh itu mungkin peperangan yang cukup lama dan cukup memakan biaya yang cukup banyak bagi Belanda. Mungkin itu termasuk perang yang terakhir lah yang menguras kantong Belanda ketika masa itu, yang perang Aceh itu tahun 1903 kalau tidak salah. Berakhirnya setelah tahun itu Barisan Madura itu sudah tidak menyelesaikan misi untuk berperang ke wilayah luar, tetapi sama Belanda memang sengaja, jadi sesuai dengan bukunya Pak Kunto Wijoyo mengenai sosial Nusantara, itu mengatakan ketika masa damai, Barisan Madura bertugas sebagai penjaga keamanan tempat-tempat umum tertentu seperti kantor-kantor kolonial, istana, tempat tinggal komandan barisan, gudang-gudang garam, kantor-kantor bendahara, penjara-penjara, dan barak-barak. Jadi intinya memang sama Belanda itu, Barisan Madura memang fokus untuk menjaga, selain untuk menumpas, untuk menjaga wilayah keamanan di wilayah Madura khususnya. Jadi seperti itu. Izin bertanya lagi Ibu, terkait setelah semakin berkembangnya Barisan Madura yang sudah mendapatkan hasil dari gaji dan lain sebagainya, terkait di masyarakat Madura sendiri itu apakah ada status sosial yang dimiliki oleh tim barisan ini di lingkungan Madura sendiri itu? Bahwa ini saya anggota barisan nih, lebih keren misalnya, atau ada posisi sendiri di tengah-tengah masyarakat sosial itu? Ya mungkin kalau status sosial mungkin yang dari yang saya pelajari ketika saya kuliah, mungkin ketika zaman stratifikasi masyarakat sosial ketika masa penjajahan Belanda kan terbagi menjadi 4. Untuk kelompok yang pertama, kelompok Eropa, jadi orang Belanda, Inggris, pokoknya yang ada di wilayah Indonesia itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua itu kelompok timur asing. Kelompok timur asing itu wilayah Cina, wilayah orang-orang bersuku Cina, India, dan Arab yang ada di wilayah Indonesia.
Sedangkan yang ketiga itu kelompok kerajaan, baru yang terakhir pribumi. Kalau dilihat dari struktur stratifikasi kehidupan masyarakat sosial ketika masa Belanda, strukturnya di Barisan Madura itu jelas ada di nomor 3. Jadi di atasnya pribumi biasa. Karena mereka ini apa ya, strukturnya kalau dilihat itu kan mereka hampir sama, apa ya, kayak apa ya Mas ya, semacam kayak apa ya, apa jabatannya lah ya, mungkin kurang lebih sejajar sama dengan para tentara-tentara kerajaan ataupun orang-orang kerajaan. Dan mereka lebih dekat dengan kelompok Eropa. Nah, walaupun mereka kalau misalkan kita lihat dari orang Maduranya sendiri, jelas mereka mendapatkan dari arsip yang saya baca, karena Barisan Madura ini mereka memang benar-benar tentara yang memang benar-benar resmi ya. Jadi ketika ada perekrutan Barisan Madura, setiap ada perekrutan baru, mereka akan mendapatkan sepatu, akan mendapatkan sepasang sepatu, akan mendapatkan sepasang topi, akan mendapatkan seragam, akan mendapatkan celana, dan mereka juga akan divaksin. Setiap 6 bulan sekali, orang-orang yang menjadi pemuda-pemuda Madura yang bersedia untuk menjadi seorang pasukan Barisan Madura ini, mereka per 6 bulan akan divaksin. Jadi dari arsip yang saya baca pun, mayoritas kelompok Barisan Madura itu mereka terhindar dari semacam penyakit wabah yang ketika itu seperti kolera, semacam seperti itu. Karena Barisan Madura sebelum mereka ikut berperang, mereka juga sudah divaksin terlebih dahulu. Karena Barisan Madura ini juga punya dokter khusus. Dokter khususnya pun dari arsip yang saya dapat juga punya tunjangan-tunjangan sendiri. Jadi memang benar-benar kelompok ini memang benar-benar resmi. Dan kalau dilihat, kalau bagi orang Madura itu pasti punya apa ya, prestis yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang lainnya. Mungkin kalau kita ngomongin antek-anteknya Belanda, ya mungkin itu pilihan hidup, karena orang-orang ini mungkin para pemuda-pemuda ini juga butuh hidup untuk bisa makan. Ya mungkin itu pilihannya mereka daripada mungkin kalau dihubungkan sama imigrasi yang terjadi, kenapa kok di Pasuruan, di Probolinggo, di Lumajang, di Banyuwangi, wilayah Tapal Kuda di wilayah Jawa Timur itu banyak orang-orang yang bersuku Madura. Memang Belanda ketika itu salah satu programnya Belanda supaya di Madura tingkat kriminalitas sedikit, caranya orang-orang ini dipindahkan ke wilayah Tapal Kuda. Mungkin itu memang efektif, tetapi orang-orang yang ada di Madura ini, Belanda juga berpikir, masa seluruh orang Madura harus dipindahkan ke wilayah Jawa semua? Otomatis kan tidak. Jadi orang-orang yang sebagian ada di Madura ini, yuk Belanda aja untuk bisa menjadi Barisan Madura, karena menjadi seorang Barisan Madura itu memang benar-benar apa ya, mungkin bisa dibilang enak, karena mungkin yang sudah saya jelaskan di fasilitas-fasilitas tadi. Pertanyaan ini lagi Bu, apa namanya? Kan ini sudah dijelaskan banyak hal tentang Barisan Madura. Apakah ada informasi dari berita Belanda atau arsip Belanda itu terkait bagaimana pihak Belanda sendiri atau pihak kelompok prajurit yang lain itu memandang Barisan Madura ini? Karena informasinya setiap ada di medan pertempuran, Barisan Madura itu selalu menjadi kelompok prajurit yang begitu menonjol gitu, karena ketahanannya dari berbagai macam penyakit dan juga ketangguhannya dalam berada di medan peperangan. Itu bagaimana pandangan orang Belanda melihat itu? Apa termasuk mungkin ada informasi dari kelompok prajurit yang lain misalnya?
kan pernah berinteraksi berhadapan dengan orang Kalau Aceh, dengan beberapa yang lain itu. Mungkin bisa diinformasikan Ibu. Jadi dari arsip-arsip yang saya dapatkan ini, memang kalau apa ya, kenapa kok Barisan Madura ini yang dikirim oleh Belanda dalam menumpas pemberontakan yang cukup lama dan cukup keras, maksudnya cukup keras untuk menumpasnya itu karena memang orang Madura ini hampir sama dengan orang Kepulauan Aru. Jadi memang semacam kayak mereka lebih lebih memilih mati daripada kalah. Jadi semacam seperti itu. Jadi dari arsip-arsip yang saya dapatkan, memang orang Madura itu cukup gigih, cukup cukup apa ya, cukup kayak berani lah Mas. Jadi sampai ya mungkin bisa hampir sama dengan Kok Marsose. Jadi ketika kayak di pemberontakan di Aceh sampai benar-benar berhadapan mata antara matanya Barisan Madura sampai jarak dekat, Barisan Madura itu saking saking beraninya. Jadi semacam seperti itu. Jadi untuk dalam pemberontakan besar, kelompok ini memang benar-benar dibutuhkan pada zaman Belanda. Dari arsip yang saya dapatkan. Baik, ini sudah cukup banyak Ibu yang dijelaskan. Ini sudah cukup banyak yang Ibu jelaskan. Mungkin juga bisa diarahkan ke proses sejarah, kemudian apa namanya kejayaan Pembarisan Madura itu pada proses pembubarannya. Kenapa kemudian pada akhirnya Pembarisan ini dibubarkan itu? Monggo di. Oh iya. Siap. Jadi pada akhirnya Barisan Madura ini dibubarkan, dihubungkan dengan datangnya Jepang ke wilayah Indonesia. Mungkin yang sudah diketahui dalam sejarah Indonesia bahwa Jepang masuk Indonesia berhubungan dalam Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Jepang masuk ke wilayah Indonesia banyak semacam kayak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda sama Jepang itu diberhentikan. Salah satunya Barisan Madura. Karena Jepang itu sangat tidak suka sama peninggalan Barat karena Barisan Madura ini adalah salah satu tentara bentukan dari Belanda. Akhirnya Barisan ini juga dibubarkan. Sebenarnya bukan Barisan Madura. Contohnya mungkin sekarang mungkin saya juga pernah baca buku, saya juga pernah baca skripsi. Sebenarnya saya awalnya pengen ngambil kereta api di Madura karena ketika saya kuliah itu dulu sempat sebelum adanya Suramadu sempat naik kapal, jadi sering dari Bangkalan lewat ke Kamal. Ternyata di Madura itu saya tahu ada sisa-sisa rel ya, dan kenapa kok rel kereta api itu ada? Pasti dulu di Madura ada penggunaan kereta api. Dan hampir sama seperti penggunaan kereta api yang ada di Pulau Madura. Kenapa kok di Pulau Madura sekarang nggak ada kereta api? Jawabannya karena Jepang masuk ke wilayah Madura. Dan kereta api ini sama seperti Barisan Madura, diberhentikan ataupun kalau kereta api mungkin sudah tidak dipergunakan, tapi Barisan Madura ini oleh Jepang merasa tidak menguntungkan bagi penjajah Jepang, jadi Barisan Madura ini juga dibubarkan oleh penjajah Jepang. Jadi seperti itu. Jadi dari bukunya Pak Sulaiman Sadik, di sini di bukunya beliau yang judulnya Madura dalam sebuah potret menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 1942 Barisan Madura secara resmi dibubarkan oleh Jepang. Karena Jepang ketika masa penjajahan Jepang di wilayah Indonesia, karena mereka membuat organisasi militer mereka membentuk organisasi militer sendiri. Jadi mungkin kayak organisasi militer bentukan Jepang kan ada PETA sama Heiho. Sedangkan organisasi semi militer ada kayak
kayak Fujinkai, Keibodan, Senendan, Senentan, Gakukotai. Jadi organisasi-organisasi sebelumnya yang dibuat oleh Belanda itu semuanya dibubarkan oleh Jepang. Jadi karena Jepang sebenarnya Mas, ada yang Jepang tidak menjajah Indonesia mungkin masih ada. Jadi semacam seperti itu. Ada hal yang lain Bu yang perlu dijelaskan lagi. Ibu sudah berpresentasi kurang lebih hampir 40 menit lebih. Dan mungkin nanti penjelasannya bisa dikembangkan di pertanyaan karena ini alhamdulillah para peserta yang alhamdulillah kita ditonton 102 peserta Ibu. 102 Alhamdulillah. peserta alhamdulillah. Sekedar informasi juga teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin terus update tentang sejarah Madura dari berbagai topik termasuk tentang kereta api yang sudah disebutkan tadi, monggo di follow dan di subscribe baik IG dan YouTube kami itu dengan nama kunci Madura Heritage. Kami setiap minggunya selalu update, memberikan informasi kesejarahan dari berbagai topik tentang kerajaan, kolonial, dan banyak hal tentang sejarah Madura. Ibu, ini izin kami lanjutkan ke sesi pertanyaan. Ibu. Oh iya, silakan Mas, silakan. Saya sudah menyediakan 5 buku. Bapak Ibu ataupun anak-anak Ibu yang mungkin ikut dalam Zoom Meet ini, ayo silahkan tanya. Ibu pilih 5 pertanyaan, nanti Ibu berikan buku ini secara gratis. Oke, baik. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dulu untuk bertanya langsung saja biar lebih akrab juga. Yang pertama atas nama Muhammad Faibil. Bentar, saya Muhammad Faibil. Murid saya itu, Mas. Oh, baik. Baik, Ibu. Ya. Mas Faibil mungkin Ya, bisa. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bil. Bu, saya mau bertanya, tujuan dari pembangunan rel kereta api di Madura itu apa? Terima kasih. Tujuan pembangunan rel kereta api di Madura. Kok Sudah, bahasnya Bu. Kereta api? Mungkin bisa tanya yang ke topiknya aja, Mas. Mungkin topiknya yang ke barisan Madura, Bil. Belum, Bu. Ya udah, Bu, nanti aja Bu nanya lagi, Bu. Bentar, ini ada lagi, Bu. Ada dari Bapak Asror, sebentar. Bapak Asror. Ibu Asror ya? Ibu apa? Monggo atas nama akun Asror. Ini atau saya bacakan aja ini, orangnya belum. Ya, dibaca aja juga nggak apa-apa, Mas. Ibu, ini ada pertanyaan dari Asror. Izin bertanya, ketika Belanda hengkang dari Indonesia, baik itu zaman Jepang dan pasca kemerdekaan, keberadaan korps ini sepak terjangnya masih ada, atau setelah Belanda hengkang, korps ini benar-benar berakhir? Apakah ada kemungkinan dilebur ke dalam peta? Bagaimana Ibu? Saya bacakan ulang atau bagaimana? Ya sudah Mas. Jadi pertanyaannya itu apa ini? Akun atas nama Asror ini tanya ketika Belanda meninggalkan wilayah Indonesia, apa Kobarisan Madura ini dilebur dalam organisasi-organisasi kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang? Seperti itu ya pertanyaannya ya.
Iya, betul Ibu. Benar? Ya, jadi mungkin saya bantu jawab, Mbak Ibu. Jadi enggak tahu ini Bapak atau Ibu ya atas nama akun Asror ini. Kalau dari info yang saya dapatkan, Kobarisan Madura ini seperti yang saya jelaskan tadi, jadi Kobarisan Madura ini benar-benar dibubarkan pada tanggal 10 Maret tahun 1942. Jadi memang kalau dari arsip yang saya dapatkan, organisasi ini memang benar-benar sudah tidak ada, benar-benar sudah dibubarkan. Sedangkan ketika Jepang masuk ke wilayah Indonesia dan membentuk barisan-barisan ataupun kelompok militer ataupun non militer, jelas organisasi ini memang benar-benar adalah organisasi yang pure, yang benar-benar baru. Jadi yang informasi yang saya baca, jadi seperti kayak gini. Organisasi bentukan Jepang itu kan terbagi menjadi dua, ada militer, ada semi militer. Sebelum ke militer, pasti ke semi militer dulu. Pasti orang-orang yang tergolong dalam kelompok non militer ini, jadi semacam kayak pasukan-pasukan ataupun prajurit kasar dulu, yang mereka akan dipilih ataupun mereka akan semacam kayak diklasifikasi lah kelompok ini cocok atau tidak untuk masuk kelompok militer. Karena kalau kelompok militer yang setahu saya yang melatih itu adalah tentara Jepang langsung. Kalau yang kelompok non militer ini yang melatih adalah kelompok militer. Jadi semacam seperti itu. Jadi informasi yang saya tahu sih memang benar-benar bubar sejak tanggal 10 Maret 1942. Jadi nggak ada hubungannya sama Jepang. Karena yang saya tahu, informasi yang saya tahu, Jepang itu nggak mau menggunakan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Belanda sebelumnya. Halo Ibu, ini ada dari Bapak Edi Martono. Ya. Saya sudah ini Pak, monggo pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa Bapak. Baik. Ini saya Edi Mar dari Probolinggo ya. Ya, salam kenal Bapak. Kebetulan saya salah satu pegiat sejarah di Kota Probolinggo. Ini di Probolinggo itu ketika tahun 47 ketika masuk kembali untuk untuk mempertahankan kekuasaannya di Probolinggo, itu dibarengi oleh orang-orang Madura yang kami kenal dengan sebutan pasukan Cakra. Tanyakan apa ada relasinya atau ada hubungannya Cakra ini dengan barisan Madura yang dulu pernah dibentuk. Karena apa? Sampai sekarang pun ya, sehingga sampai sekarang pun kebetulan saya pernah kerja salah satu BUMN di tempat saya itu, kalau ada orang yang bersikap penjilat, apa istilahnya ngato itu mereka juluki dengan Cakra. Karena apa? Karena memang menurut saya Cakra ini sudah terlalu namanya. Orang-orang tua dulu bercerita bahwasanya kalau Belandanya itu Cakra itu lebih kejam daripada Belanda. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak, mungkin saya mau tanya, pasukan Cakra ini berapa ya Bapak ya? Soalnya saya juga baru mendengar ini. Jadi kalau hubungannya tidak, arsip yang saya dapatkan itu tidak ada tulisan ada hubungannya sama kelompok Cakra ini. Jadi semacam iya. Kelompok ini dibentuknya mungkin Bapak dapat informasi tahun berapa atau berhubungan sama pemberontakan apa gitu Bapak mungkin. Saya kira kalau Cakra ini mungkin ini bertepatan dengan nama. Suaranya diperjelas Bapak. Ini
ini ada yang jadi Belanda itu yang pertama mereka datang, kemudian justru Cakra ini yang aktif untuk mencari para pemberontak seperti itu. Makanya saya tanyakan karena saya juga kebetulan juga minim ya untuk Cakra ini, untuk literasi mengenai Cakra ini. Makanya saya tanyakan apakah ada korelasinya atau hubungannya dengan ini dengan Barisan Madura. Demikian. Ya. Jadi kalau yang saya dapatkan, Bapak, informasi mengenai Cakra di arsip di arsip saya ya Bapak ya, karena saya ini fokusnya ke Barisan Madura, tidak ada, kebetulan saya belum mendapatkan informasi sama sekali mengenai keterhubungan antara Barisan Madura dengan Cakra yang Bapak maksud ini. Karena kalau yang di arsipnya Belanda ini, Barisan Madura ini memang resmi dibentuk oleh Belanda, bukan hanya Barisan Madura saja. Jadi ada Korps Tuterich, ada Korps Marsose, sama Legend Mangkunegara, sama prajurit. Nggak ada Cakra, Bapak. Jadi semacam seperti itu. Baik Ibu, mohon maaf. Ini mungkin Ya. juga kita memberikan kesempatan bagi yang lain terkait dengan pertanyaan ini, karena memang concern dari Ibu Yuliana ini memang soal tentang Barisan. Tapi memang Iya. betul di Madura itu ada istilah kelompok Cakra. Mungkin Mas Rizky Taufan bisa bantu menjawab. Ini kebetulan tim ahli cagar budaya tim ODCB Jawa Timur dan juga sekaligus sejarawan muda Bangkalan. Monggo Mas Rizky Taufan untuk membantu menjawab terkait pertanyaan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas Taufan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya kepada Mas Umar Faruk selaku host. Ya, alhamdulillah saat ini saya bisa bersilaturahim dengan Ibu pemateri yang luar biasa, sudah menjelaskan banyak hal tentang Barisan Cakra. Barisan Madura ya Bu ya. Tapi pertanyaannya ini tentang Barisan Cakra justru. Nah, sebenarnya itu tadinya saya mau bertanya ini Prof. Umar dan Ibu pemateri, tapi pas malah dimandatkan untuk berbicara ini Prof. Umar ini gimana nih? Nggak apa-apa memberikan informasi, Mas. Ya, sedikit saja Bu. Karena pasti Ibu pemateri yang lebih paham, sudah menjelam lebih banyak soal Barisan Madura. Cuma di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa sebelum terbentuknya Barisan Madura ini kan memang sifatnya tentara kerajaan Madura ini adalah auxiliary dari tentara kerajaan Belanda. Dalam artian ketika diperlukan di dalam perang-perang sebelum Barisan Madura ini dimulai, jadi sifatnya adalah auxiliary, artinya tentara bantuan, bukan tentara langsung di bawah kedinasan Belanda. Saya rasa tadi sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Ibu pemateri. Nah, barulah kemudian ketika sudah terbentuk Barisan Madura ini, struktur antara Barisan Madura yang dulu langsung di bawah kerajaan Madura dalam maksudnya ini langsung di bawah pemerintahan militer Hindia Belanda. Dan itu pun menjadi garis konsentrisnya itu langsung terpusat ke Batavia. Nah, kemudian terkait hubungan antara Barisan Cakra dengan Barisan Madura, ini sebenarnya memang maunya Belanda itu untuk mereaktivasi lagi Barisan Madura. Karena ketika tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu pemateri, bahwasannya ketika era Jepang dan lain sebagainya, dan ketika era kemerdekaan, karena Barisan Cakra ini adalah upaya bentukan Belanda untuk menghidupkan kembali Barisan Madura, namakan secara khusus sebagai Barisan Cakra. Dan ini kaitannya dengan upaya pecah belah Belanda setelah tahun 40-an. Jadi kalau antara personil-personilnya ini justru saya masih belum memiliki data banyak untuk Barisan Cakra dan Barisan Madura ini, apakah memang dilanjutkan oleh Barisan Madura yang sebelumnya ataupun orang-orang baru. Cuman kalau saya perhatikan ada beberapa tokoh, kalau Barisan Madura ini kan memang kita bisa melihat bahwasannya
banyak dari kalangan bangsawan, putra-putra raja, baik itu para pangeran maupun Raden Aryo. Sedangkan kalau di barisan Cakra di sini, ini kebanyakan milisi-milisi dari pedesaan yang bisa direkrut oleh Belanda. Tapi saya kurang paham apakah ada golongan dari X barisan Madura ini tergabung juga ke barisan Cakra atau tidak, karena saya masih belum memiliki data di sini. Jadi kurang lebih mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan soal barisan Cakra dan barisan Madura, karena di sini Ibu pemateri lebih memahami. Dan bila diperkenankan ini Prof. Umar sebagai host. Prof. Umar. Baik Prof, silakan. Sejarawan Muda Bangkalan, silakan. Wah, ya enggak sejarawan muda. Mohon izin mau bertanya, ini memang karena ketidaktahuan saya. Jadi dalam artian kalau era sebelum barisan Madura ini kan banyak sekali tercatat konflik secara langsung ya, dalam artian kesatuan tentara Madura dengan kesatuan tentara lain, baik itu di dalam operasi militer tertentu yang sebenarnya tujuannya itu bersama. Tapi kemudian di dalam internal pasukannya itu ada gesekan-gesekan. Nah, apakah ketika era barisan Madura sudah dibentuk oleh Belanda ini, apakah sempat terjadi gesekan-gesekan dengan katakanlah Legiun Mangkunegara atau Massa Susseato dan lain sebagainya, barangkali Ibu. Jadi mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan teman seperjuangan saya di Bangkalan itu. Monggo. Jadi gesekan-gesekan yang terjadi dengan organisasi militer lainnya, gitu kan Mas? Pertanyaannya ya Mas Taufan. Enggak Ibu. Kalau dari buku yang kalau dari arsip yang saya dapatkan, memang tidak ada, memang belum semacam kayak nggak ada gesekan yang benar-benar besar di antara organisasi militer lainnya. Tapi sebentar dulu. Mungkin sambil saya cari bisa ke pertanyaan lainnya mungkin Mas. Baik Bu, ini ada Ida Mewati. Bentar, Bu. Monggo kepada Ibu Ida Mewati untuk memaparkan pertanyaannya. Sekali lagi kepada Ibu Mewati dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya langsung kepada pemateri. Tapi ini ada dari Nadia Alfian Nuri, Ibu, di kolom chat itu. Izin bertanya, Ibu, untuk menjadi anggota Barisan Madura, apakah ada masa aktifnya atau masa berlakunya? Dan jika ada dan tidak berhenti jika berhenti sebelum masanya, itu apakah ada sanksi dan lain sebagainya? Dari Nadia. Pertanyaan dari Nadia Alfianuri, apakah ada gimana Mas? Apakah ada masa aktif atau masa berlakunya? Jika ada dan berhenti menjadi anggota sebelum masa aktif, apakah ada sanksi? Kira-kira begitu Ibu pertanyaannya. Kalau adanya sanksi, jelas kalau misalkan mereka berhenti sebelum masa jabatannya habis, mereka tidak akan mendapatkan pensiun seperti yang sama seperti teman-temannya yang sampai menyelesaikan sampai masa aktif. Karena salah satu kelebihannya dari Barisan Madura,
daripada pasukan yang lainnya ataupun barisan yang lainnya. Barisan ini ketika mereka berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu atau masa jabatannya, mereka ini akan mendapatkan tunjangan ataupun mereka akan mendapatkan pensiunan yang sudah ditentukan oleh oleh Belanda. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka berhenti sebelum masa baktinya, ya semacam seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan pensiun seperti yang ditentukan oleh Belanda sendiri. Jadi seperti ini saya mendapatkan sumber kayak dari Wikblad of Headstadblad tahun 1929 halaman 739. Jadi memang di sini tertera pada tahun 1929 di sini dijelaskan kalau setiap pensiunan Kobarisan Madura sesuai dengan pangkat. Jadi kalau pangkatnya mayor, pensiunnya itu 1.600 gulden. Kalau kapten 1.200 gulden, letnan 1 800 gulden, letnan 2 480, sampai ke prajurit itu pensiunnya 48 gulden. Jadi kalau misalkan mereka tidak menyelesaikan sesuai dengan masa jabatannya, pensiunnya tidak akan diberikan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Belanda. Jadi seperti itu. Oke, cukup jelas jawaban dari Ibu. Monggo dari yang lain ini ada Kak Maulidia, ada Repa Pustipia, monggo mungkin bisa ingin bertanya. Oh iya, baik, terima kasih Mas. Saya Repa Pustipia, izin bertanya. Ya, itu. Repa mohon untuk open kamera. Oh ini saya susah Oh iya, mengaktifkan silakan, kameranya. enggak apa-apa Kak, langsung aja. Oh oke. Ibu, selamat siang. Saya Repa Pustipia dari Pusat Studi Independen Antropologi Pangan Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya ingin bertanya tentang sawah percaton yang diberikan pada setiap anggota barisan yang waktu itu menjadi gaji pertama, kemudian diganti gajinya menjadi uang tunai. Nah, dari kesejahteraan, adakah data pengalaman anggota korps yang lebih sejahtera dengan sawah atau uang tunai? Dan adakah yang berhasil mengolah sawah percaton itu? Nah, kemudian di sini dalam broadcast-nya, orang Madura itu memiliki keuletan yang menjadi daya tarik perekrutan pihak Belanda. Apa saja keuletan orang Madura pada saat itu yang bisa diteladani hari ini? Kemudian tadi bahwa anggotanya itu masak-masak. Nah, apakah yang diolah itu adalah masakan khas Madura atau memang ada menu-menu prajurit seperti persiapan ransum atau bagaimana, Bu? Soalnya menarik kalau ada resep Madura ala prajurit. Kalau secara historis kan pasti ada pengaruh Belanda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Ini jauh dari Sunda ini Bu, dari Jawa Barat. Monggo Ibu bisa dijawab. Jadi untuk saya mungkin resepnya ya. Oke, kalau misalkan resep makanan dari arsip yang saya dapatkan, memang di arsip itu tidak dijelaskan resep makanan apa yang dibuat oleh kelompok Kobarisan Madura ini. Tetapi dari sumber-sumber yang saya baca dan yang saya dapatkan lah, maksudnya ini mungkin kelompok Kobarisan ini mereka itu tidak tergantung dengan pasukan khusus kelompok memasak. Jadi semacam itu. Semacam kalau misalkan kayak gini, ketika masa Jepang itu kan ada sebuah kelompok yang namanya kelompok Fujinkai. Kelompok Fujinkai ini kan kelompok semi militer yang tugasnya membantu tugas-tugasnya kelompok pasukan militer untuk mengurusi masalah memasak, menjahit ketika ada tentara Jepang bajunya sobek ataupun mencuci baju dan lainnya. Sedangkan Kobarisan Madura ini mereka melakukan hal itu semua dengan cara mandiri. Jadi seperti itu. Karena
kelebihannya kelompok ini daripada kelompok yang lain, kelompok ini lebih dikenal dengan kelompok yang mandiri. Kalau pertanyaan yang mungkin sifat Madura, gimana maksudnya itu? Apakah ada segi sifat Madura yang sampai sekarang bisa diteladani seperti itu, Tah? Ya, kayak keuletan orang Madura itu kok bisa pihak Belanda tertarik gitu dengan karakteristik orang-orang Madura. Nah, kita ingin bisa meneladani itu gitu dari keuletan orang Madura. Ketika zaman Kebarisan Madura apa saat ini? Maksudnya ini, Kak. Dari yang direkrutnya korps ini gitu. Nah, mereka itu orang Madura yang punya keuletan. Nah, seperti apa keuletannya sampai-sampai bisa direkrut sama orang Belanda? Apakah dengan karakteristik yang mandiri atau bagaimana? Jadi mungkin kalau dari sumber yang saya baca, kenapa kok Barisan ini setiap ada pemberontakan besar, Barisan Madura ini adalah kelompok yang selalu dipilih oleh Belanda? Jawabannya karena yang dari informasi yang saya dapatkan, kelompok orang-orang Madura memang mungkin sampai saat ini memang dikenal gigih dalam mereka untuk semacam kayak untuk menyelesaikan visi dan misi dalam hidupnya. Orang Madura itu pantang menyerah dalam hal apapun. Orang Madura itu memang saya akui bukan saya bukan saya menyombongkan suku saya, tapi memang kalau dibandingkan dengan suku-suku yang lain seperti suku-suku yang lain itu suku Madura ini memang lebih dikenal pantang menyerah, gigih, untuk tahapan menangis ketika mereka gagal mendapatkan sesuatu itu cukup susah. Jadi mereka orang-orang Madura memang dikenal dengan kegigihannya dalam mendapatkan sesuatu. Semacam kayak singkatnya ya semacam pantang menyerah. Jadi seperti itu. Kalau yang saya ketahui sih seperti itu, Kak. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ini juga jadi inspirasi. Ya, ini saya juga mendapatkan informasi dari bukunya Pak Suyono, bukunya beliau itu di halaman 321 dengan judul Peperangan Kerajaan di Nusantara. Orang Madura selalu dijabarkan sebagai orang yang lebih kasar, tidak halus, lebih kekar, lebih berani, dan memiliki tubuh yang kuat. Mungkin memiliki tubuh yang lebih kuat di sini yang dijadikan oleh Belanda sebagai salah satu referensinya. Kenapa kok Belanda memilih orang Madura? Mungkin kalau kakak pernah ke Madura pasti tahu geografis di wilayah Madura yang tidak seperti di Jawa ya. Jadi mungkin mungkin ini kalau saya katakan mungkin ya bisa dibilang ini kelebihan atau kekurangan kita. Di Madura itu wilayahnya tandus, Kak. Kan di Madura itu ada 4 kabupaten, ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Kalau kakak nanti misalkan sampai ke Bangkalan, kalau di Bangkalan itu mungkin geografisnya hampir sama seperti di Pulau Jawa, walaupun tidak ada sungai panjang ataupun sungai terpanjang lah, dan di Madura itu nggak ada gunung aktif, tetapi kalau kakak sampai di wilayah Bangkalan itu mungkin suasananya itu tidak begitu jauh berbeda daripada yang ada di Pulau Jawa. Tapi kalau kakak mulai ke wilayah timur, jadi kayak wilayah Sampang, Pamekasan, Sumeneb, itu memang benar-benar tandus. Bahkan ada beberapa wilayah yang susah untuk mendapatkan air bersih. Jadi wilayah tanah yang ada di Madura, terutama yang di wilayah timur itu, memang mayoritas bagian struktur tanahnya itu struktur tanahnya berkapur. Jadi kalau kita hubungkan sama zaman penjajahan Belanda, di wilayah Sumeneb, di wilayah Pamekasan, dan wilayah Sampang, sistem pertaniannya itu, sistem ekonominya mereka itu bisa bertahan hidup lah dari kehidupan seperti membuat garam dan tembakau.
karena yang bisa hidup hanya yang bisa bertahan dan yang kayak tembakau itu yang bisa hidup di wilayah panas ya. Jadi kenapa kok ketika zaman penjajahan Belanda wilayah Madura itu tembakaunya cukup bagus daripada wilayah lainnya, karena di wilayah Madura terutama Sampak, Pamekasan, Sumeneb memang suhu cuacanya itu cukup panasnya itu bisa dibilang ekstrim banget. Begitulah dengan garam yang ada di Madura ketika zaman penjajahan Belanda, yang saya tahu juga termasuk salah satu garam termurni ketika itu, sekali lagi ketika itu ya. Sedangkan kalau di Bangkalan itu geografisnya masih bisa menanam padi, masih bisa menanam jagung, ketela. Tapi kalau sudah ke wilayah timur itu memang ada beberapa wilayah yang bisa tumbuh, tetapi jumlahnya itu cukup sedikit yang bisa tumbuh. Jadi geografis di Madura itu yang menyebabkan kenapa kok orang Madura itu memiliki tubuh yang kuat, tidak halus, mungkin bisa disebut dengan sedikit kasar ya. Mungkin karena dari geografis kita yang tidak seperti yang ada di Pulau Jawa khususnya. Ibu Julia, permisi Ibu, mohon maaf Ya. karena kita terbatasi waktu Jumatan kebetulan hari ini. Jadi sekali lagi kepada semuanya, ini saya speechless banget. Pesertanya hampir 120, sekitar 120-an. Sekali lagi bagi semua teman-teman yang sudah hadir, dan ini pastinya banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Pak, insya Allah juga akan kami hadirkan kembali Bu Juliana untuk kemudian membahas yang pertanyaan-pertanyaan yang belum. Kebetulan kami sudah catat pertanyaan yang belum sempat terjawab. Dan sekali lagi mohon untuk dukungannya kepada teman-teman sekalian. Barangkali ingin lebih update informasi tentang sejarah Madura, bisa follow dan subscribe sosial media dari kami, namanya Madura Heritage. Oh iya, Mas. Mungkin ada sebelum. Maaf, saya potong Baik, Ibu. sebentar. Ya, untuk yang Baik. tadi menanyakan, saya kirimnya kemana ya? Nanti kirim biar saya bukunya? yang atur aja, Bu. Oh, siap Biar Mas. saya yang bantu Siap. ngatur. Soal itu. Siap. Ibu, sebelum ditutup ini ada dari banyak, ada dari Jawa Barat, ada dari Jakarta, ada dari Trawulan, dan dari banyak yang lain. Sebelum ditutup, Bu, ada closing statement dulu terkait diskusi kita siang hari ini. Dulu untuk sebelum kita akhiri diskusi. Ibu, suara saya terdengar? Iya Mas. Mungkin sebelum ditutup kita closing statement dulu. Jenengan maksudnya saya. Oh, saya ya Mas ya. Oh, gini, Bapak Ibu yang ikut Zoom Meet pagi ini, terima kasih. Mohon maaf ketika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya baca, semoga saya sebelum saya jawab, semoga saja ada kesempatan di lain waktu untuk bisa menyelesaikan pertanyaan Bapak Ibu yang ikut dalam Zoom ini. Jadi mungkin saya simpulkan saja, jadi Barisan Madura ini adalah sebuah pasukan non reguler milik orang-orang Madura yang kebetulan dibuat Belanda pada tahun 1831 untuk keperluan Belanda untuk membantu tugas-tugas dari tentara militer milik Belanda. Tetapi dari berjalannya waktu, pasukan ini yang awalnya merupakan pasukan cadangan, yang mereka hanya dibayar dengan sawah percaton, lama-kelamaan karena dirasa memang benar-benar dibutuhkan dan memang benar-benar menguntungkan Belanda ketika pemberontakan yang ada di wilayah Indonesia, akhirnya
kelompok barisan ini dibuat secara resmi dengan tunjangan ya, dengan pensiun, dengan gaji, dengan fasilitas yang memang benar-benar dipersiapkan oleh Belanda kepada para pemuda yang bersedia untuk menjadi kelompok barisan Madura. Walaupun pada akhirnya kelompok ini dibubarkan pada tahun 1942 karena kedatangan Jepang. Jadi seperti itu. Mungkin itu statement dari saya, Mas. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Yuliana sudah menyiapkan bersedia untuk memberikan pencerahan bagi kami semua hari ini. Dan juga terima kasih banyak Mas Abdurrahman yang sudah mendukung banyak dan teman-teman Formasaba yang lain serta teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Di minggu yang akan datang MH masih ada forum lagi dengan topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasinya. Cukup itu Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan materi hari ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuliana, terima kasih banyak Ibu ya terkait. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Insya Allah izin saya untuk bisa silaturahmi ke jenengan Ibu kapan-kapan. Siap. Insya Allah barang Mas Rizky Taufan. Saya tunggu kedatangannya. Ini juga mohon izin Ibu untuk bisa bisa nanti akan ada kesempatan juga, insya Allah akan ada forum sama teman-teman di SMA 1 Bangkalan untuk memberikan informasi kesejarahan gitu. Nanti koordinasi lanjutannya ya. Siap, Mas. Mohon izin Bu untuk pamit undur diri, ini kebetulan mau Jumatan juga itu. Terima Siap, kasih. Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama.